Wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Dia yang zahir, dia juga yang batin. Yang mana yang bukan Allah? Kemanapun kamu malingkan wajah, yang kamu lihat cuma satu, wajahnya Allah. Tuh. Nyata kan? Nyata, anu tos apal mah. Anu can apal mah nyata perumpamaan kene. Mau nyata atau perumpamaan? Ada yang nanya sama saya, terus ayah guru atau gimana nanti kalau 100 triliun dibagikan? Ah, nyieun deui we. Nyieun deui da perumpamaan. Teu kudu neangan. Paham? Sekarang lanjut. Ya, ngajinya agak lanjut nih. Ini kita lihat Al-Ankabut ayat 43. Nah, ini ayat luar biasa nih bagi saya. Watil kal amsalu nadribu halinnas wa ma yaqiluha illa alimun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Jadi kalau di Quran ada perumpamaan itu hanya bisa dipahami oleh orang yang berilmu. Siapa orang yang berilmu? Yang sekolahnya S1, S2, S3, guru besar gitu. Hati-hati. Saya tidak mau bicara atribut. Saya mau bicara pakai bahasa Rasul. Nabi Muhammad kan bilang begini. Nabi Muhammad bilang begini. Beruntunglah orang-orang yang tidak hidup sejaman denganku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Itu hadis. Ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmumu itu? Nabi Muhammad mengatakan, al ulama warasatul anbiya. Jadi yang mewarisi ilmunya Nabi itu ulama. Jadi siapa ulama? Yang mewarisi ilmunya Nabi. Sekarang kita tanya ilmunya Nabi itu apa? Nabi cuma mengatakan, awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya beragama adalah mengenal Allah dan Rasul. Jadi ilmunya Nabi itu cuma satu, yaitu ma'rifatullah. Makanya dalam sebuah hadis beliau mengatakan, ma'rifat adalah modalku, akal, pikiran, sumber agamaku. Siapa yang sudah mendapatkan terang ma'rifat di dalam kolbunya, maka akal, pikiran akan menjadi sumber agamanya. Jadi ilmunya Nabi itu yang awal cuma satu, yaitu ilmu untuk mengenal jati diri kita sendiri. Jadi siapa yang disebut dengan ulama oleh Nabi? Mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Yang bisa mengantarkan kepada kita bagaimana untuk mengalami pengalamannya para Nabi, para Rasul. Buat apa cerita Ibrahim bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Ibrahim. Buat apa cerita Musa bertemu Tuhan? Lebih bagus kita menjadi Musa. Buat apa cerita Yunus ditelan ikan? Kapan kamu mau ditelan ikannya? Jadi Yunus deh. Biar kamu bisa mengalami la ilaha illa anta. Biar bisa mengalami pengalaman itu ditelan ikan tapi doanya la ilaha illa anta. Ditelan ikan malah doanya la ilaha illa anta. Luar biasa. Ikan apa? Itu perumpamaan. Kalian pergi ke Mekah, ke Arab sana. Oh, di sini nih tempatnya ibu bapak dulu. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Percaya. Di sini bapak ibu dulu Nabi Musa. Wah, dikejar Firaun. Kemudian Nabi Musa membelah laut dengan tongkatnya. Selesai saya dengar cerita bohong itu. Ada yang tasbih tongkat Musa. Tasbih tongkat Musa. Ah, enggak di Mekah mana dagang. Bohong teh kacida pisan. Cenah tongkat Musa anu dipake belah laut teh anu geus jadi tasbih. Di bareuli maraneh mah.
Nggak tahu tongkat Musa itu yang mana, lautnya yang mana, cara membelahnya bagaimana. Yang Fir'aun tuh yang mana? Kan Fir'aun itu yang suka membunuh anak laki-laki, membiarkan hidup anak perempuan. Itu kata Quran. Mana anak laki-laki? Jiwa kita, ruh kita. Mana anak perempuan? Jasmani kita. Yang hidupnya cuma orientasi pada jasmani. Tiap hari terus aja ngurusin tentang makanan tubuh yang jasmani. Tapi makanan jiwa tidak pernah diurus oleh kita. Itulah Fir'aun. Yang tidak peduli pada jiwanya sendiri. Siapa Musa? Musa itu yang peduli pada jiwanya. Jiwa raga kalau Musa. Makanya ada Fir'aun, ada Musa. Ada Musa, ada Fir'aun. Siapa Musa? Musa itu diri kita. Fir'aun juga bisa diri kita. Di sini saat ini sekarang. Bukan soal sejarah. Ada lagi. Musa, Fir'aun. Disingkat jadi Musafir. Jadi siapa musafir itu? Itu tuh Fir'aun yang sedang hijrah. Ingin jadi Musa. Kakara setengah. Disebutnya musafir kan gitu. Makanya orang sedang musafir disebutnya sedang safar. Berarti sedang melakukan perjalanan. Bagus. Daripada 100% Fir'aun. Kan kalau musafir berarti sudah setengah Fir'aunnya toh. Udah setengah Musa. Bagus itu. Saya doakan ya kalian. Setidak-tidaknya sudah setengah Musa udah bagus. Udah bagus itu. Daripada 100% Fir'aun. Ngerti sekarang? Jadi orang seperti apa yang mau kita cari? Karena Quran mengatakan watilkal amsalu nadribu halinnas, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang berilmu. Siapa yang berilmu itu? Yang mewarisi ilmunya para nabi. Ilmu apa? Ilmu untuk mengenal jati diri. Siapapun yang mewarisi ilmu itu, cari. Tanya orang itu. Jika perlu mengemis pada orang itu. Mengemis. Orang itu mahal. Sulit dicari. Ya. Kenapa? Saya sudah nyari orang itu dulu. Susah saya. Belasan tahun saya cari orang itu. Ingin orang yang kalau bicara itu nyata. Bisa dibuktikan. Nyarinya luar biasa. Saya sudah nyari ke beberapa negara. Saya sudah nyari ke luar negeri. Subhanallah. Alhamdulillah. Tepang nama Uihdei Kalamur. Saya sudah mencari kemana-mana. Ke Eropa, ke Iceland, kemana-mana lah. Ya, ke China, India. Udah nyari. Tepang nama di Garut. Jadi jangan menyepelekan tuh. Leluhur kita tuh luar biasa. Soal ilmu ketuhanan tuh sudah sangat luar biasa. Makanya saya yakin kebangkitan spiritual akan terjadi di bekas benua Atlantis ini. Karena leluhur kita sudah mencapai peradaban yang sangat luar biasa. Paham? Berarti akan ada gak orang yang mengerti perumpamaan? Akan ada? Akan ada. Siapa? Orang yang diizinkan untuk bisa bertemu dengan orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Pasti ngerti. Makanya mohon maaf, banyak cerita. Dulu saya kok memahami Quran susah sekali. Kok sekarang setiap saya baca Quran nangis, ngerti. Merasakan rasanya. Banyak yang begitu bicara sama saya. Kenapa? Saya cuma bilang satu hal. Karena kamu sudah melampaui pikiranmu. Kamu sudah memasuki yang namanya kecerdasan, intelijensiamu. Kamu sudah memasuki alam kesadaran. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Maaf ya, ada salah satu seseorang nih, dia alumni dari sebuah universitas terkenal di dunia. 15 tahun dia belajar tentang ilmu tafsir.
Begitu sampai di tempat saya tanya, coba jelaskan surat An-Nur ayat 35. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lubang di dinding antara dua ruang. Yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Kaca itu laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah bercahaya walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Dan Allah membimbing kepada cahaya yang siapa yang dikehendakinya. Dan Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Itu Quran surat An-Nur ayat 35. Saya bacakan bahasa Indonesianya. Persis begitu, nggak akan salah. Karena saya hafal juga bahasa Arabnya. Tadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya kalian dengar. Ngerti nggak tadi? Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Lubang di dinding antara dua ruang. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Bla bla bla. Ngerti nggak? Clear kan? Nah ini kalian aja. Apalagi. Ini yang sudah 15 tahun. Belajar tafsir. Saya bacakan itu. Liar sarwa. Suruh masuk kamar sama saya. Saya suruh mengalami dia pengalaman itu. Selesai dia berteriak, menangis. Sekarang baca lagi. Begitu dibaca lagi. Wah, bacanya beda. Nangis terus. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Dia ketemu langitnya mana, buminya mana. Perumpamaan cahayanya seperti yang ada di miskat. Ketemu miskatnya. Di dalamnya ada pelita, ketemu pelitanya. Pelita dalam kaca, panggih jeung kacana. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Ketemu dengan bintang yang berkilauan seperti mutiara. Bla 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 terus. Sepanjang membaca ayat itu dia menangis. Nanti saya buktikan orangnya saya datangkan. Dia bilang sama saya, 15 tahun saya belajar tafsir, tidak mengerti apa-apa. Hanya bisa menafsir-nafsirkan. Hanya berdasarkan pikirannya yang sempit. Bukan berdasarkan kesadarannya. Kenapa sekarang? Hanya dalam waktu yang singkat, saya bisa memahami An-Nur ayat 35. Itulah. Banyak yang tidak percaya sama saya, kalau kita bisa begitu. Dan beruntung kalian semua yang sudah bisa membuktikan itu. Beruntung. Makanya jangan pernah menyepelekan. Paham sampai sini? Lanjut. Kita lihat lagi ayat ini. Walaqad dorobna. Nah kan tadi sorobna. Ini dorobna. Sama. Itu bahasa yang sama. Walaqad darabna linnas bihadzal Qur'an min kulli masalin. Yang tadi sorobna ini darabna, sama artinya mengulang. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Quran ini berbagai macam perumpamaan untuk manusia. Diulang lagi di Quran surat Ar-Rum ayat 58. Biasanya kalau kalian cerita Ar-Rum kan itu cerita tentang nikah. Itu ayatnya pasti itu. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka ayat ini. Siapa mereka itu? Yang belum tahu. Pastilah orang-orang yang tidak tahu itu akan berkata, kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Ayat-ayat yang perumpamaan tadi sampaikan kepada mereka yang masih tertutup mata kalbunya. Kita akan dibilang sesat. Kita akan dibilang membuat kepalsuan belaka. Gak nyambung. Siapa mereka itu? Orang-orang yang masih tertutup penglihatan kalbunya. Kenapa mereka tidak percaya? Wajar tidak percaya. Karena mereka belum mengalaminya. Belum mengalaminya. Makanya beruntung yang sudah mengalaminya. Saya mau tanya, kalian yang sudah pada mengalami, betul gak omongan saya? Gampang gak belajar Quran? Baca Al-Fatihah ngerti, baca Al-Baqarah ngerti, baca Al-Imran ngerti.
Semuanya ngerti. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Berarti pesan dari Allah itu nyampe. Itu namanya surat. Kita baca lagi Quran surat Az-Zumar nih. Ya, ayat 27. Sama ayatnya dengan tadi. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Kalian sekarang tinggal dengar saya ngomong kok. Saya ngumpulkan ini berjam-jam. Berhari-hari, berbulan-bulan. Kalian tinggal dengar. Gratis lagi. Kasih makan lagi. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran berbagai macam perumpamaan supaya mereka berpikir, supaya mereka dapat pelajaran. Saya tanya, siapa yang dapat pelajaran? Siapa yang akan dapat pelajaran dari ayat-ayat perumpamaan? Siapa? Udah ada jawabannya, baca sendiri. Siapa manusia yang akan mendapatkan pelajaran dari perumpamaan itu? Yaitu yang mampu mewujudkan perumpamaan itu menjadi kenyataan dalam diri sebagai sebuah pengalaman spiritual. Ayo sekali lagi saya tanya. Mau terus menerus mendengarkan orang cerita tentang kopi atau minum kopi? Itu aja. Selama ini ngaji kalian kurang tepat. Terlalu banyak dengarkan ceramah. Yang diceramahkan juga belum sesuatu yang dialami. Betul nggak? Iya, jadinya kira harus minum kopi. Nah. Betul? Oke. Lanjut. Ini Quran surat Al-Hasyr nih. Nah ini udah saya kasih tahu. Satu ayat aja ini. Yang sudah terbuka mata kalbunya pasti ketawa. Pasti bahagia, pasti ngerti. Saya bacakan ya. Dengarkan. Lau anzalna hadal Qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Biasanya suka dibaca ya dalam salat. Ayat ini keren sekali. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung. Ngerti? Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini pada sebuah gunung. Ini Quran diturunkan pada gunung. Tahu ya Quran yang mana? Gunung yang mana kan? Nah, ini yang ngerti langsung tahu. Pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah. Betul? Pecah gunungnya? Hancur luluh gunungnya. Udah merasakan itu? Selamat ya, udah merasakan ayat ini. Coba bacakan Quran tuh di Gunung Galunggung. Belah gunung? Atau di sini di Gunung Burangrang nih. Bacakan Quran, belah gunung? Karena kita nggak ngerti gunung yang mana, Quran yang mana, nggak ngerti. Kalau sekiranya kami turunkan Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Kalau tadi perumpamaan dibuat untuk manusia supaya mereka dapat pelajaran. La'allahum yatadzakkarun. Ini la'allahum yatafakkarun. Mikir atuh, mikir. Siapa orang yang bisa berpikir? Siapa orang yang bisa berpikir? Siapa? Yang sudah bisa menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Orang yang berpikir itu bukan orang yang sedang hitung pakai kalkulator, bukan. Orang yang berpikir itu yang sedang menganalisa sebuah masalah di laboratorium, bukan. Itu sedang menggunakan logikanya. Orang yang berpikir adalah orang yang sudah mampu menggunakan pikiran. Siapa pengguna pikiran? Kesadaran. Makanya kesadaran itulah majikan kita yang sebenarnya.
Jadi orang yang sudah melampaui pikirannya, sudah masuk pada sidratil muntaha, puncaknya kesadaran. Itulah orang yang bisa menggunakan pikiran. Dan orang yang bisa menggunakan pikiran, baru dia bisa berpikir. Makanya ayat ini hanya untuk mereka yang sudah bisa berpikir. Lanjut. Ini Quran surat Al-Baqarah turun ke bawah. Ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Ada di Quran surat Siram. Surat apa? Hah? Surat An-Naml, Siram. Ada di Quran surat Lebah. Ada. Ada di Quran surat sapi betina. Ada. Oh, palinter ya. Ngerti ente. Nu mana Al-Baqarah, nu mana Siram. Siram eta nu sok asup kana liang. Nu mana liangna ge teu ngarti. Tuh. Jadi An-Naml itu cerita perjalanan masuk ke dalam lubang. Saha tuh An-Naml teh? Oh, eta. Tahu gua? Tahu gua? Tahu. Gua ada Jajar, gua Pawon, gua Lalai, gua apa lagi? Gak nyambung. Ya gue, elu. Begitu tahu. Ternyata Quran semua berfokus pada diri sendiri. Keren jadinya. Karena memang Quran buat petunjuk manusia, bukan? Bukan buat kandang sapi, bukan buat sapi. Kan kalian selama ini begitu lihat sapi betina, oh itu di kandang sapi. Emang Quran ke sapi? Lanjut. Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, dengarkan kata saya. Siapa? Orang yang beriman. Siapa orang beriman? Yang sudah terbuka penglihatan kolbunya. Maka mereka yakin perumpamaan itu benar. Jadi perumpamaan itu hanya benar bagi yang beriman. Karena yang beriman udah mengalami. Awas ya, ini bukan cerita orang yang mengaku beriman. Berjengcan ngalaman. Ini untuk orang yang beriman. Perumpamaan itu benar. Benar itu dari Tuhan mereka. Tetapi orang-orang yang kafir, nah, yang tertutup, masih tertutup. Mereka mengatakan, apakah maksud Allah menjadikan ini perumpamaan? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah. Dan dengan perumpamaan itu banyak juga orang yang diberinya petunjuk. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik. Tahu siapa orang yang fasik? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya beritahu. Orang fasik itu orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tapi kemana-mana seakan-akan dia mengatakan diri sebagai orang yang tahu. Padahal dia tidak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Itu orang fasik. Makanya orang yang fasik tidak bisa ditolong. Maaf ya, kalian yang mau duduk di sini mendengarkan saya bicara. Saya yakin kalian orang-orang yang layak untuk ditolong. Tapi orang yang mengatakan dirinya tahu, padahal sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak akan ada tempat ini. Betul? Selamanya memberitahu terus pada orang yang dia tidak tahu. Dan orang yang semacam itu tidak bisa ditolong. Santrinya bisa ditolong, gurunya belum tentu. Muridnya bisa ditolong, gurunya belum tentu. Karena kalau seorang guru belajar dengan murid, gengsi dong. Betul nggak? Ya kan? Iya. Ada yang datang sama saya. Ayah, saya mau belajar. Sudah nonton YouTube 22 tahun. Terus bisa nggak ada kelas khusus tengah malam? Jam nasare atau tengah malam.
Minta kelas khusus. Bareng aja yang batur. Untuk meruntuhkan ego. Sieun panggih, sieun aja murid. Iya. Maaf ya. Ada yang besar hati tuh. Maaf ini. Biarkan beliau mendengar juga. Karena ini bagus. Beliau itu selama ini praktek sebagai dukun. Terkenal lah di Bandung. Jika nama ranah yang dari Sokad itu. Begitu sudah mendengar kajian saya, dia mengatakan, saya selama ini membohongi orang. Dan mulai hari ini saya stop prakteknya. Stop tuh praktek. Dan semua pasien-pasien dia yang selama ini datang ke rumahnya, praktek perdukunan itu, dibawa ke saya. Saya bilang, kamu mulia. Akan diangkat derajatnya. Kenapa? Dia tidak gengsi. Bahkan semua yang datang sekarang ke rumahnya, tong ka dieu deui. Kacimahi we. Terus insaf saya. Bagus gak? Keren. Itulah hijrah, itu luar biasa. Di sini juga banyak dukun. Duduk sambil lihat akun. Ya kan? Iya, dukun Facebook, dukun Instagram, dukun YouTube, dukun WA. Kan semua yang kalian saksikan akun kan? Iya, dukun itu. Duduk sambil menekuni akun. Dukun juga, tapi sekarang udah berubah ya. Saya senang yang begitu. Dan orang yang semacam itu bisa ditolong. Kan dia mampu meruntuhkan egonya sendiri. Makanya beruntung menjadi orang biasa itu. Ngerti gak? Jadi orang biasa itu beruntung. Gampang belajar. Karena orang biasa itu kosong. Hanya yang kosong kan yang bisa diisi. Yang merasa penuh kan susah. Komo di luhur wae mah gelasna. Keur pinuh teh tutupna di luhur wae mung ka handap. Hese deusina ge. Sanu rek ngisina. Kayaknya saya sampaikan selamat deh. Kalian sudah mampu meruntuhkan egomu sendiri. Dan kemudian duduk di sini. Maaf kalau saya duduk di atas, kalian di bawah supaya kelihatan. Bukan saya lebih tinggi derajatnya daripada kalian, tidak. Supaya ketinggali kasihan atau kameramen. Itu aja sebetulnya. Tidak ada bedanya kalian dengan saya. Kita sama-sama belajar. Ngerti? Oke. Lanjut lagi sedikit lagi. Ini Quran surat Ibrahim. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Seperti pohon yang baik. Akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Sok mulai sekarang belajar berbicara yang baik. Belajar mengatakan yang baik. Gak akan rugi. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Di ayat lain Allah mengatakan, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi hati-hati. Kalau mau menyampaikan pencerahan pada orang lain, sampaikanlah kalimat baik. Kalimat baik adalah kalimat yang kalian sudah mengalaminya, sudah merasakannya. Jangan cerita yang bohong. Kalian belum mengalami, disampaikan pada orang. Begitu dapat WA tentang jus kesehatan, langsung di-share. Nyeun heula. Rasakeun heula ku sorangan, bisi weureu. Ieu langsung di-share. Ditanya ku baturna, "Ari ibu tos ngaraoskeun acan urang ge kakala meunang WA." Cing atuh, eling saeutik. Memeh di-share ka batur teh praktekkeun heula bisi weureu. Ya? Iya. Saya menyampaikan ya, sekarang ya di grup kesehatan holistik kita sudah dibuat jus kesehatan. 8 macam. Ada apel malang, sunkist, wortel, bawang bombay, ya, kunyit, jahe,
nanas sedikit, madu. Saya praktekkan. Saya pagi dan sore minum itu. Sebelum olahraga saya minum itu. Saya kasih tahu sama kalian, itu jus itu benar-benar luar biasa. Saya pagi-pagi sarapannya itu sama kefir. Sampai jam 1 saya nggak makan nasi, cuman itu aja ya. Jadi jus yang tadi sama kefir, kemudian buah-buahan, sudah enak perut itu. Dan sekarang nih perut ini kalau makan sedikit aja yang ada karbohidratnya, apalagi berlebihan, udah nggak enak. Kayaknya nggak bisa mikir saya itu. Dan saya buktikan selama beberapa bulan ini, dan saya sampaikan pada kalian karena saya sudah mengalaminya, sehat. Jauh dari penyakit. Tanya tuh sama Mbak Sinta. Gitu. Jadi apa-apa itu bikinlah kalimat baik. Kalimat baik itu kalimat yang sudah terasa, terbukti oleh kita. Jangan menyebarkan kalimat buruk sekalipun itu kelihatannya kalimat suci. Kalau kalian belum mengalami, sesuci apapun kalimat, tetap kalimat. Makanya di ayat ini dikatakan, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut dengan akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Maaf, kita selama ini harus sadar, kita menjadi korban kan dari kebanyakan orang yang mendoktrin kita, betul nggak? Oh, kalau kita begini nanti akan begitu. Dia juga belum mengalami, nanti jaga. Tapi percaya orang teh kalau gitu. Betul enggak? Sebari dia tidak bisa membuktikan. Tuh. Jadi kapan perumpamaan itu akan menjadi kebenaran pada diri? Kalau kita bisa mengubah kebenaran menjadi sesuatu, perumpamaan menjadi sesuatu yang nyata dalam diri. Allah nyata, malaikat nyata, kitab nyata, semua nyata, akhirat nyata, surga nyata, neraka makomo. Sekarang rasa unggal poe kurang. Betul? Tidak usah diceritakan lagi. Semua yang kelihatan perumpamaan selama ini wujudkan menjadi kenyataan. Baru itu kan mewujud menjadi kebenaran. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya puncaknya ilmu itu sebetulnya nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mengklaim dirinya banyak tahu, sebetulnya dia itu nggak tahu apa-apa. Yang paling tinggi ilmunya saja mengatakan nggak tahu apa-apa. Makanya puncaknya belajar itu nggak tahu apa-apa. Apalagi saya sudah tahu Allah, sudah ketemu Allah. Waduh, itu tanda bahwa kamu belum kemana-mana. Allah tidak anggap satu titik gitu, yang ditemui oleh kamu di sebuah titik gitu. Bagaimana dia yang tak terbatas, kemudian dibatasi oleh pikiranmu sendiri? Tidak seperti itu. Baik ya. Jadi hukum karma yang pertama adalah aksi reaksi. Lihat saya semuanya. Saya tanya, ingin bahagia enggak kita? Bahagia itu hanya bisa ditarik oleh bahagia. Dan bahagia tidak mungkin ditarik oleh sedih. Jadi kalau ingin bahagia, bahagialah sekarang. Kalau kamu sudah bahagia, maka kamu akan menarik semua hal yang membahagiakan. Syaratnya kamu bahagia. Karena hanya bahagia yang bisa menarik bahagia. Itu namanya tabur tuai. Itu sejenis aksi sama dengan min reaksi. Jadi aneh ingin bahagia, tapi yang dipikirkan masa lalu yang menyedihkan. Yang dibicarakan hal yang tidak menyenangkan. Yang dikeluhkan adalah hal yang tidak mau kejadian. Aneh enggak? Ini karena tidak mengerti mekanisme tabur tuai. Itu yang disebut dengan like attracts like. Yang serupa menarik yang serupa. Ada yang punya utang di sini? Sebenarnya saya malas nanya karena gak ditanya juga pasti pada punya utang. Cuman ini supaya kelihatan tanya jawab aja. Makanya saya tanya. Saya tahu sebetulnya gak usah acungan tangan, pada punya utang. Terutama utang pada Allah. Itu
Itu yang tidak boleh dibawa mati. Kalau utang ke BRI, ke BCA nggak apa-apa. Nanti juga yang dikejar yang hidup. Ada rumah sisa ntar juga disita, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi utang kepada Allah nggak bisa diwakilkan, harus dibayar oleh kamu. Tapi saya mau berbicara utang yang biasa, utang uang misalkan. Ada nggak sekarang kata utang di otak kita? Ada nggak? Selama kata utang ada di otakmu, selama itu yang akan datang adalah utang baru. Karena utang menarik utang. Banyak yang tidak percaya sama saya, dianggap main-main omongan saya ini. Padahal pikiran ini energi. Kalau energi itu getaran, kalau getaran frekuensi. Makanya setiap energi akan bisa menarik energi baru. Karena itu hukum tarik menarik. Ini sains, bukan ilmu nujum. Sekarang gimana caranya melunasi utang? Cara yang pertama mengganti kata utang di otak dengan keberlimpahan. Ganti dulu. Ganti kata utang di otakmu dengan keberlimpahan. Keberlimpahan akan menarik keberlimpahan. Kalau berlimpah utang lunas, tabungan nambah. Ini hukum tarik menarik. Makanya yang suka ngomong hidup adalah susah dan penuh perjuangan. Kalau di otakmu itu yang ada, maka susah akan menarik susah. Perjuangan akan menarik perjuangan. Jadi hidupnya itu selalu saja susah dan penuh perjuangan. Ingin teh manis saja susah dan penuh perjuangan, coba. Makanya mengubah nasib adalah mengubah pikiran. Makanya syarat pertamanya apa? Ganti kata susah dengan mudah. Penuh perjuangan ganti dengan menyenangkan. Coba ganti di otakmu dengan hidup itu mudah dan menyenangkan. Percaya sama saya, kalau sudah diganti kata di otaknya, like attracts like. Itu namanya tabur tuai. Ini mekanisme semesta itu seperti itu. Cuman kita nggak ngerti, mengubah nasib malah kerja keras. Saya lihat itu ada di WA grup kita itu, pejuang subuh. Ya Allah. Siapa tuh orangnya? Pengen kenal saya itu. Pejuang subuh. Berarti dia subuh aja harus berjuang. Artinya bangun saja penuh perjuangan kan repot. Betul nggak? Hati-hati dengan kata-katamu. Like attracts like. Paham? Yang kedua, mekanisme karma bekerja itu adalah menurut aturan penciptaan. Siapa sang maha pencipta? Pikiran kita. Oleh karena itu maka kita harus ikut berpartisipasi dalam mengkreasi proses penciptaan yang baik. Itu yang disebut dengan mengubah nasib. Aturan karma yang ketiga adalah kerendahan hati. Karena apa? Perhatikan saya. Sepanjang kita menolak yang tidak kita inginkan, maka yang tidak diinginkan akan datang berulang-ulang sampai kita bisa menerimanya. Itu. Aturan yang keempat, karma ini ada sebagai proses edukasi untuk bimbingan agar kita bertumbuh. Bertumbuh berarti berubah. Siapa yang tumbuh? Yang tumbuh itu jiwa. Tumbuh apanya? Tumbuh kedewasaannya. Oleh karena itu maka pertumbuhan tubuh tidak dikategorikan sebagai sebuah pertumbuhan. Karena pertumbuhan itu sebenarnya adalah pertumbuhan jiwa. Karena tubuh itu nanti juga pada akhirnya akan selesai. Diganti tubuh yang baru. Tapi jiwa harus terus bertumbuh. Jadi biar kita hidup di tubuh mana, di tahun mana, di ruang waktu yang mana, sepanjang kita diberi tubuh, sepanjang itu pula jiwa kita akan bertumbuh. Kalau mau belajar.
Karena banyak yang hidupnya sudah berulang kali di semesta ini tidak tumbuh kedewasaannya karena tidak mau belajar. Selanjutnya hukum karma itu punya aturan tanggung jawab. Apa artinya? Kita dididik oleh semesta untuk bertanggung jawab. Oleh karena itu sadari, kita tidak menanggung karma orang lain. Kita hanya menanggung karma kita sendiri. Oleh karena itu gak perlu usil, gak perlu komentar kepada apa yang dilakukan orang lain. Karena Anda tidak menanggung karma orang lain. Ewuh pakewuh yang kita lakukan selama ini, ya, ngomentari orang, menghakimi orang, karena kita tidak mengerti. Anda tidak pernah menanggung karma yang dilakukan oleh orang lain. Karena apa? Karma itu tidak perlu pakai Google Map untuk tahu alamat pembuatnya. Jadi tenang aja. Selanjutnya adalah fokus. Karena pikiran itu tidak bisa paralel, maka alangkah baiknya kalau kita selalu fokus kepada hal baik, supaya yang datang adalah hal baik. Karena begitu kita fokus pada hal buruk, apa yang terjadi? Pikiran menciptakan perasaan. Perasaan menciptakan realita. Realita yang buruk menciptakan pikiran buruk, menciptakan perasaan lebih buruk lagi, menciptakan realita yang lebih buruk, dan itu akan terperosok kita dalam lingkaran keburukan yang semakin dalam. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita akan mulai bisa mengurangi sedikit penderitaan dalam kehidupan, karena mekanismenya sudah kita pahami. Oleh karena itu yang pertama, pesan saya, perhatikan, kenyamanan adalah penjara untuk kebebasan dan musuh bagi pertumbuhan. Jadi orang yang senang dengan kenyamanan berarti sebetulnya dia sedang memenjarakan dirinya untuk tidak mengalami pertumbuhan. Karena kenyamanan adalah musuh bagi pertumbuhan. Jadi oleh karena itu kalau ingin tumbuh berarti kita harus keluar dari zona nyaman. Hati-hati keluar dari zona nyaman. Karena apa? Banyak yang tidak siap. Kenapa tidak siap? Tahu jawabannya? Kalian sudah terbiasa untuk nyaman ketika mendapatkan yang diinginkan. Dan langsung sesaat tidak nyaman ketika mendapatkan yang tidak diinginkan. Padahal pertumbuhan hanya akan terjadi saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Ulangi. Pertumbuhan jiwa hanya akan terjadi justru saat kita mendapatkan yang tidak diinginkan. Jadi orang yang selalu siap menerima yang diinginkan saja berarti dia siap mati. Karena jiwanya tidak akan tumbuh. Ketika kita melangkah maju menuju pertumbuhan, pilihannya cuman itu saja. Daripada kita melangkah mundur ke tempat yang aman. Melangkah mundur ke tempat yang aman berarti kita membunuh diri kita. Melangkah maju ke tempat pertumbuhan berarti kita sedang mengizinkan kita tumbuh. Tetapi di tempat yang itu, di situ ada zona tidak nyaman. Tetapi itu tumbuh. Pilih mana? Pilih mana? Melangkah maju ke tempat yang tidak nyaman, tetapi ada pertumbuhan, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi kita mati. Pilih mana? Bohong. Bohong. Yang terjadi nggak begitu. Begitu masuk zona tidak nyaman, ya pasti marah, benci, mengeluarkan kata-kata kotor, betul nggak? Menyalahkan orang. Yang terjadi itu. Padahal disitulah justru ada pertumbuhan kalau kita mau masuk ke situ. Karena pertumbuhan hanya terjadi di zona tidak nyaman.
Makanya pertanyaannya, mau melangkah maju ke zona tidak nyaman tapi tumbuh, atau melangkah mundur ke tempat yang aman tetapi tidak tumbuh? Pasti jawaban kamu yang kedua. Yang pertama maksud saya. Kenyataannya yang kedua, maksudnya begitu. Jadi sebetulnya gejolak-gejolak kehidupan itu, sesuatu yang tidak nyaman itu justru kalau dilihat dari kacamata semesta, itu cara semesta untuk menumbuhkan jiwa kita. Tapi setiap jiwa kita mau ditumbuhkan, kita tidak siap. Maaf ya, saya mau cerita sedikit. Saya tidak akan mengalami hari ini kalau saya tidak hidup kemarin. Tuh. Jadi yang mengantarkan saya ke hari ini itu siapa sebetulnya? Masa lalu kan? Pertanyaan saya. Bukankah masa lalu itu berjasa yang mengantarkan kita ke masa kini? Terus apa yang buruk dengan masa lalu? Yang buruk itu kan penilaian kita. Yang buruk itu penilaian pikiran kita. Jadi yang mengantarkan kita ke hari ini adalah semua hal yang terjadi di masa lalu. Kalau begitu, bukankah masa lalu itu berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini? Terus apa yang salah dengan masa lalu? Ada yang salah? Yang salah apa? Yang salah pikiran kita. Penilaian pikiran kita terhadap masa lalu. Karena pikiran kita masih terjebak oleh baik dan buruk. Itulah bahayanya pikiran. Oleh karena itu, manusia memerlukan 4 pelukan sehari untuk hidup. Memerlukan 8 pelukan sehari untuk kesehatan. Dan perlu 12 pelukan sehari untuk pertumbuhan. Empat nggak dapat. 8 komo. 12 mah apa lagi? Jadi ternyata 12 pelukan sehari itu membuat jiwa tumbuh. Jadi saya wajar kalau kalian gak tumbuh-tumbuh jiwanya, kurang pelukan. Pernah gak lihat pohon? Tapi dia itu tidak bebas. Tumbuh enggak? Misalkan ruang kosongnya itu enggak ada buat dia tumbuh. Karena apa? Di atas ada pohon lain. Pinggir ada gawir, tanah. Kan gitu. Pernah enggak melihat pohon yang pertumbuhannya tersendat karena begitu banyak penghalang? Karena dia tidak bebas untuk tumbuh. Pernah lihat? Ya. Saya habis nanam kopi sama Kang Ujang di Jelekong, di Gawir. Nah, di taman kopi di sini, tapi di sini ada tanah. Kan saya nyuruh pegawai di sana, tolong ya dilingkari tanahnya supaya dia bisa bebas tumbuh. Jadi ternyata syarat untuk pertumbuhan itu harus ada kebebasan. Karena saya bertanya maka semesta ngasih jawaban. Itu tangisan seorang anak karena keterpisahan. Waktu di rahim ibu itu penuh dan saat itu menyaksikan yang indah, dan pada saat ini bolong karena ketuban sudah tidak menutup lagi, saat itulah dia mulai mengalami keterpisahan. Dalam riset neuroscience, manusia mulai melupakan Tuhan di hari ke-8 dari kelahirannya. Geus hari kasabaraha ayeuna. Dan kalau itu tidak dibayar di kehidupan ini, kamu mati dalam keadaan punya utang.
Makanya harus dibayar. Diutusnya para nabi, para rasul untuk mengajarkan bagaimana cara bayar utang. Makanya Allah bilang di Quran, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallah ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang mengalami keterbukaan mata kolbunya di dunia sekarang ini, maka Allah bilang, aku bebaskan dia dari dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa mana? Dosa nggak tahu Tuhan. Karena dosa kan cuma satu tadi. Makanya jangan sembarangan kalau ngaji. Saya heran ya, banyak orang bilang pedoman hidupnya Quran, tapi nggak ada Qurannya. Semua persepsi pribadi saja terhadap agama. Ketika ditanya dasarnya yang mana nggak jelas juga. Ya, bahasa Inggrisnya huruf up, arab up. Ya. Nah, sampai sini ngerti ya? Ini baru judul. Nggak apa-apa, hari ini ngaji judul aja udah bagus. Nah, kenapa muncul judul? Kelahiran adalah kematian yang dimulai. Jadi sebetulnya Lao Tzu saat lahir ke dunia ini, ya, begitu lahir dia sudah langsung mati lagi. Tetapi bukan mati dalam pengertian mati, hanya mati egonya. Karena saat itu kecerdasan semesta tanpa batasnya tidak berubah. Makanya beliau lahir dalam keadaan memiliki intelijensia tertinggi, bukan intelektual. Kalau intelektualitas itu hasil sekolah, kalau intelijensia itu kesadaran. Nah, pertanyaannya kenapa beliau punya kesadaran seperti itu? Bahkan saya supaya tidak alergi, saya membaca seorang yang sangat luar biasa, saya kagumi buku-bukunya. Dan ternyata orang ini begitu lahir ke dunia itu nggak makan, nggak minum, nggak nyusu. Jadi begitu lahir ke dunia nggak makan, nggak minum, tidak juga mau dikasih air susu, keluar selama 7 hari. Dan ternyata semua orang khawatir karena 7 hari tidak makan, tidak minum, juga tidak mau dikasih air susu. Gak ada yang bisa masuk 7 hari. Setelah 7 hari baru bisa air susu masuk. Nah, ketika dia sudah dewasa ditanya, kenapa Anda waktu lahir ke dunia ini kok tidak makan, tidak minum selama 7 hari, tapi Anda baik-baik saja? Apa jawabannya? Pada saat saya mati saat itu, saya bernazar untuk saum selama 7 hari. Keburu saya mati. Makanya begitu saya lahir punya tubuh, saya lanjutkan saum saya. Ini kelahiran orang yang berkesadaran. Nah, makanya orang yang berkesadaran lahir, kelahirannya itu sudah menyatakan bahwa kematian sudah dimulai. Tapi bukan mati yang itu. Tapi yang dimaksud adalah mati sakjroning urip. Makanya setelah alam mas kumambang dilalui, berikutnya kan mijil. Yang diabadikan di Mekah menjadi mencium Hajar Aswad. Makanya figurannya Hajar Aswad persis seperti rahimnya seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu kepala kita saat nongol di rahim ibu. Itulah titik awal kita datang ke dunia ini. Menjadi titik awal kita tawaf di sana. Beruntung kalian hari ini ngaji dengan saya, ngerti. Padahal kan udah 11 kali kan ke sana. Pokoknya suruh muter 7 kali muter aja. Nah, udah muter langsung aja merasa ahli surga. Ngerti juga enggak. Kenapa 7 enggak ngerti. Kenapa pulangnya dari Hajar Aswad juga enggak ngerti. Stop dulu ya. Karena kalau kepanjangan nanti saya cerita umroh malah. Lanjut dulu. Setelah mijil kemudian masuklah fase namanya sinom. Masa lucu-lucunya. Kalian dulu lucu. Kalian sekarang gak ada lucu-lucunya. Pika sebelum. Makanya setelah sinom berikutnya kinanti, asmarandana, gambuh, dan danggula, durma, pangkur, magatru. Puncaknya adalah pucung, pocong. Nah, itulah yang disebutkan kematian. Jadi ketika pocong sudah kematian berarti tubuh ditinggalkan lagi itu oleh ruh. Nah, ruh kemana? Ruh tidak mati. Hati-hati, ruh tidak mati. Jadi mati itu cuma berpisah aja tubuh dengan ruh. Karena tubuh ini sudah tidak layak pakai, dikembalikan ke tanah. Didaur ulang oleh tanah, dilebur oleh tanah.
jadi kangkung, jadi singkong, jadi pisang, dimakan lagi oleh seseorang, kawin, bertemu lagi, jadi tubuh baru lagi, ditiupkan lagi, terus saja begitu. Masuk akal? Makanya jangan khawatir, mau mati di pesawat, mau mati kerendam di laut, nggak usah khawatir, nggak usah dicari. Loba gawe. Kan sama-sama ke bumi. Gimana kalau saya mati di laut, gak di darat? Apa masalahnya lo? Masalah bagi lo? Kan gitu harusnya tanya. Mati di laut ya gak apa-apa, ntar juga kamu dimakan ikan tongkol. Ikan tongkol ditangkap nelayan, dibawa ke pasar, kan dimakan-makan juga. Habis makan tongkol, kawin. Kan bertemu lagi tuh dua sel, betul nggak? Jadilah anak. Jadi tubuh ditiupkan lagi. Kan hasil tongkol. Masalahnya apa? Kita suka ribet ya. Wah, mati di laut dicari. Aduh. Kan bumi ini ada daratan, ada lautan, ya nggak usah ada jadi masalah. Kan sama-sama ke bumi. Kan dari laut juga udah diambil, kan dikubur-kubur juga. Masalahnya apa? Kan kalau dari laut udah mati kemudian dikubur jadi masuk surga gitu? Ya enggak. Biasa aja akan dilebur oleh bumi karena bumi punya cara untuk meleburnya. Jadi saya kasih tahu, di tubuh kalian itu sekarang ada nggak air yang pernah menghuni dinosaurus? Mungkin. Di tubuhnya kalian sekarang ini ada nggak? Ya, tubuhnya para leluhurmu yang sudah dilebur. Ada? Ada. Makanya kita suka rindu kampung halaman. Kenapa rindu kampung halaman? Karena tubuh kita itu berasal dari semua unsur-unsur yang ada di situ. Makan daun singkong dari situ. Apa daun singkong? Itu leluhurmu yang sudah ada daun singkong. Suga ngerti dikirkeun mah. Singkong itu ditanam di situ. Di situ dulu ditanam leluhur kamu. Cuman sudah nggak ada lagi batu nisannya. Udah dilebur oleh semesta. Sekarang sudah jadi mineral. Kan diserap singkong. Daunnya kamu makan. Setelah dimakan kemudian apa? Kawin. Lancar kalau cerita kawin. Kan jadi lagi, betul? Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi, oh berarti tubuh saya berasal dari tanah di mana saya dilahirkan. Kan itu yang kita makan, betul nggak? Wajar nggak kalau rindu kampung halaman? Wajar, tetapi itu baru kampung halaman jasmani kita. Karena diri kita bukan tubuh, diri kita itu yang ada dalam tubuh yang abadi. Masa yang tubuh aja rindu kampung halaman? Sampai di Minang itu ada lagu, udah pulang kampung, ya. Pulanglah udah. Ya. Ini ngerti nggak tadi saya bicara? Oke, kalau ngerti baru kejawab judul. Oke, lanjut. Perhatikan saya sekarang. Jadi kelahiran adalah kematian yang dimulai. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah berkesadaran. Lahir sadar, hidup sadar, mati sadar. Nah kita tuh sekarang sedang belajar gimana caranya. Kalaupun kita nanti terlahir lagi ke sini, lahirnya itu sadar. Hidupnya sadar, maka matinya sadar. Itu yang disebut dengan kita sudah manunggal. Itulah tauhid tingkat tinggi. Ya. Nah. Jadi kematian itu apa? Kematian hanyalah kematian tubuh. Ketika tubuh ditinggalkan ya ruh. Betul? Ada beberapa kondisi orang mati. Perhatikan saya. Jadi ruh ditiupkan ke sini. Perhatikan saya.
Ketika ruh ditiupkan ke sini ada 3. Ada nur insan, jiwa, ada nur Muhammad, ada nurullah. Nah kalau nur insan ini nggak kenal dengan yang 2 ini, ketika mati, ini nur insan ditinggal. Di sini. Itu yang sebenarnya dengan mati dalam keadaan tersesat. Karena pembimbingnya pergi. Nah kenapa nurullah dan nur Muhammad meninggalkan nur insan? Karena saat itu nur insan gak mau kenal. Disitulah perlu seorang guru yang bisa membimbing kita untuk mengalami syahadat suci. Sehingga nur insan itu bisa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah secara pengalaman, bukan dari kata-kata. Nah kalau nur insan sudah bersaksi pada Nur dan Nur Muhammad, maka saat mati ini beleng aja sehingga tubuhnya kosong. Nah lihat saya, ketika nur insan gak kena Nur dan Nur Muhammad, maka nur insan ditinggal di sini. Nah ketika ditinggal di sini, itu yang disebut dengan alam kegelapan. Nah ini nanti dikubur dulu. Nah itu yang disebut dengan kegelapan dalam kuburan. Nah nur insan ini baru bisa lepas dari tubuh ketika tubuh sudah benar-benar hancur. Menunggu masa yang lama. Nah nanti nur insan ini ketika sudah masuk ke ruang kehidupan ini, tetap akan ditangkap lagi oleh Nur dan Nur Muhammad untuk masuk lagi ke tubuh baru. Nah, di situ dibimbing lagi. Sampai akhirnya suatu saat nur insan ini akan kembali kepada fitrahnya untuk memanunggal dengan alam asalnya. Kembali ke asal. Itu namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak sesederhana itu, paham ya? Paham sampai sini? Oke. Jadi inginkah para sahabat di kelahiran yang akan datang, kalaupun harus lahir kembali, kita mati, ya, kematian dimulai seperti yang diceritakan oleh saya tadi tentang Lao Tse, tentang Jala Sutra, orang-orang yang berkesadaran. Saya mengambil contoh itu karena mohon maaf, saya tidak punya referensi yang lain, ya. Saya tidak punya referensi yang lain. Saya membahas itu karena itu yang saya punya referensinya. Karena saya pernah belajar kitabnya. Bahkan saya hafal kitab To Teaching. Hafal ya. Jadi kitab To Teaching itu cerita tentang sat pertama, sat kedua, sat ketiga. Itu sama dengan martabat alam 7 kalau di ajaran leluhur kita. Nanti suatu saat saya bahas. Suatu saat, jangan sekarang, gak cukup waktunya. Jadi kematian harusnya meningkatkan kesadaran, oke? Karena kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi mati itu kenapa kita jadi sedih? Nah kesedihan itu sebetulnya karena pakai wuh. Karena kita gak ngerti kalau kematian itu puncaknya kehidupan. Bahkan ketika ibu kita, ayah kita sudah repot, banyak penyakit kemudian mati, bukankah mati itu hadiah? Dibebaskan beliau dari segala rasa sakit. Nah kenapa jadi menangis? Ini yang tidak dimengerti. Bahkan ketika saya tidak menangis malah menganggap saya ini tidak berperasaan. Jadi saya tuh harus menangis gitu. Kalau saya sudah mengerti begini. Kita itu ketika orang lain tidak seperti kebanyakan orang walaupun benar kan dianggap salah. Betul? Oke. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang, bahkan memasuki keabadian. Ngerti? Nah lihat saya, kalimat ini agak berat nih. Kematian adalah kenikmatan rasa mati selagi hidup yang panjang, bahkan memasuki keabadian. Gini. Ini yang sudah belajar tentang mati sajroning urip sekarang. Kan kalian merasakan kenikmatan luar biasa, walaupun hanya beberapa detik saja.